Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, siraman rohani di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang telah kami terima. Kami menerima kesegaran dan kekuatan yang baru di pagi hari ini dalam sukacita. Kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi pedoman kami dalam melaksanakan aktivitas kami satu hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, firman Tuhan, renungan pagi diambil dari kitab Nabi Yesaya 64 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kekasih Kristus, ketika suatu proses peradilan berlangsung di ruangan pengadilan, biasanya dipimpin oleh para hakim dan didampingi panitera. Demikian ada jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Namun ada penasehat hukum atau pembela yang mendampingi terdakwa dan bahkan melakukan pembelaan upaya keringanan, sehingga hukuman yang akan diterima terdakwa akan lebih ringan dari dakwaan penuntut umum sesuai dengan keputusan yang ditetapkan para hakim. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah juga dalam konteks dan nats yang telah kita dengar. Umat Israel telah berdosa kepada Allah oleh karena telah meninggalkan Tuhan dan bahkan terhisap dengan kuasa dan kesenangan dunia yang akhirnya memerangkap serta menenggelamkan mereka menjadi bangsa yang ditawan di negeri asing, yang otomatis tidak mempunyai kebebasan, sebaliknya menjadi budak dan hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Pada saat dirundung situasi yang berat tersebut, umat kemudian mengingat kebaikan dan kasih setia Tuhan yang mereka terima dan hidupi sebelum mengalami penderitaan itu. Dalam doa pengakuan dan permohonan umat, mereka menyesali dosa dan perbuatan yang telah mengingkari pada Tuhan dan memohon melalui Nabi Yesaya serta imam untuk meminta kepada Tuhan agar mengingat kembali umatnya serta hadir kembali menjadi raja bagi mereka serta menyelamatkan mereka dari kehancuran dan kepunahan. Kekasih Kristus, sebagai wakil umat Allah, Yesaya memohon dengan sangat kepada Tuhan untuk turun tangan dalam masalah dan persoalan yang dihadapi melalui peristiwa yang terjadi. Seraya bermohon Allah bertindak menyelamatkan dengan mengalahkan musuh-musuhnya. Umat menyadari kemahakuasaan, kemahahadiran serta kemahatauan Allah yang dapat mengatasi persoalan di tengah kehidupan. Umat bermohon agar Allah kembali menghadapkan wajahnya yang penuh kasih, menggantikan murkanya dengan rahmatnya, serta senantiasa hadir melihat dan beserta dengan umatnya di tengah kehidupan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan apa yang dapat kita petik dari siraman rohani pagi saat ini? Ingatlah kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Dikatakan ada kurang lebih sebanyak 365 sebutan jangan takut yang dituliskan dalam Alkitab. Artinya Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap peristiwa, setiap momentum ada serta berada dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita mempercayai firman-Nya yang menjadi penuntun dalam kehidupan. Tanpa firman, maka kita akan berjalan dalam kegelapan serta terlunta-lunta dalam perjalanan. Awas,
Jangan sampai mata hati serta iman percaya kita digelapkan oleh pengaruh-pengaruh dunia, sehingga akibatnya kita terlunta-lunta dan tak punya pedoman dalam menjalani hidup. Tepat firman-Nya dalam Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan tongkat bagi jalanku." Mari berjalanlah dalam terang Tuhan agar kita selamat. Orang percaya adalah umat yang dipanggil Allah oleh karena kasih dan kemurahan-Nya semata-mata. Kita adalah anak bangsa Allah, Israel, yang dipanggil untuk menghasilkan buah dan mempunyai buah yang tetap. Untuk itu marilah sebagai anak bangsa Allah senantiasa tetap memandang Tuhan, sehingga Tuhan tetap beserta kita. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan dekat kepadamu. Saudara, hubungan yang baik dan mesra ditentukan dengan relasi serta intensitas hubungan yang benar dengan Tuhan. Umat yang dihidupi firman-Nya senantiasa dan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta mengaku akan dosa kesalahan, serta memohon pengasihan dan pengampunan-Nya. Untuk itu, sebagai umat yang telah ditebus dan dibaharui kasih-Nya, hidupilah anugerah-Nya, serta hargai, hormati, dan datang serta berserah menuju keselamatan yang telah dilakukannya. Karena Dia baik dan kita diajaknya senantiasa hidup dalam kebaikan-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi di pagi hari ini. Firman-Mu telah menggema, mengingatkan kami agar kami senantiasa mengingat perbuatan baik Tuhan. Karena kami adalah umat-Mu. Seandainya kami berdosa, janganlah kiranya murka-Mu amat sangat. Tuhan, hadapkanlah wajah-Mu. Tengadahkanlah kepada kami, lihatlah kami dan perbaharui hidup kami dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan untuk satu hari ini kami datang dan berserah ke hadirat-Mu. Tuhanlah membimbing kami anak-anak-Mu. Tuhanlah mengarahkan kami. Engkaulah menjadi pedoman di tengah kehidupan kami. Berkatilah kami dalam karya kami, dalam pemikiran, dalam perkataan, atau mungkin dalam pergumulan, mungkin dalam perjalanan, atau diterpa oleh pergumulan dan penderitaan. Tolonglah kami ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengabdikan dan berkarya untuk Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Shalom.